Yang terhormat Ketua dan Pengurus Masjid Al-Mu'id, para asatidz, para tokoh masyarakat, jamaah saimin saimat yang Allah muliakan, khusus MC kita Bapak Ustaz Muslim yang telah memberi waktu saya pada pagi hari ini. Bagi yang dari rumah tadi yang belum itikaf, silakan itikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di hati aku niat itikaf di masjid ini sunnah karena Allah ta'ala. Jadi duduknya kita itikaf. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, makasih DKM yang sudah menyiapkan ini tempat dan juga ini ada layarnya ya. Jadi kita bukan lihat saya tapi lihat tulisannya supaya kagak ngantuk ya. Apalagi dari jam 1 melek ya. Biasa nyender bisa kita merem ya. Insya Allah dengan begini akan ya pelor ya. Nempel molor ya. Asal jangan giler ngaji ngiler jangan ya. Ya kalau pelor nggak apa-apa, ngaji ngolor boleh. Tapi jangan giler ngaji ngiler ya, nggak gitu ya. Iya. Baik, ini bulan Ramadan, akhir Ramadan, bulan Quran. Kita baca dulu selawat Quran ya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran. Salatu wa salam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wa ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah yang mulia, ini kita kajian soal Fatihah. Kira-kira udah punya berapa nazam baca Al-Fatihah? Berapa gaya kira-kira? Gaya lu apa gaya kita? Hah? Iya, karena tiap hari kita baca, ya minimal kita punya gaya khusus. Nah, ikutin ya. Nah, perumusannya. Nada yang pertama naik, ya. Nada yang pertama naik, nada yang kedua turun, salah lupa dasar ya. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, kalau akhirnya ada 6 langsung sama. Kalau ayatnya 7 maka akhirnya paling rendah lagi. Itu minimal ada laghamnya gitu ya, gampangnya. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Ya. Kalau ujungnya mad al sukun panjang, tapi kayak kulhu pendek. Nada yang pertama naik, qul huwallahu ahad gitu, bukan qul huwallahu ahad. Enggak gitu. Jadi karena dia pendek ya. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Karena habis wa lam yakul lahu kufuwan ahad gitu ya. Baik itu mau buat moles doang supaya punya lagu ya. Tadi alhamdulillah tadi kita qiyamul lail 4 lagu ya. Lagu pertama rakaat 1 2 dengan 3 4 beda, dengan 5 6 beda, dengan 7 8 beda. Supaya kita punya zauq, ada rasa. Ya, ada rasa kita baca Quran. Karena kata Rasulullah kalau kita baca Quran dengan suara yang bagus, ya. Bahkan ayat hadis yang lainnya fatabaqau, kalau kita bisa menghayati maknanya seakan-akan kita menangis. Maka tadi di rakaat ke-8 itu kita baca tentang tanda-tanda orang yang husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Begitu kira-kira. Baik, langsung saja ikan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus ya. Lanjut, next. Nah, apa saja anjuran pokok yang terkandung dalam surah Al-Fatihah? Jadi ada 4 kandungan pokok Al-Fatihah. Pertama ilmu usul dan prinsip agama. Ilmu usul prinsip berisi prinsip agama yang mencakup masalah ketuhanan, kenabian dan kebangkitan hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan tentang bagaimana ketuhanan. Kita kembalikan semuanya kepada Allah sampai Malik Yaumiddin. Allah adalah raja ya ad-din, hari kiamat, kebangkitan situ. Yang kedua ilmu furu' atau cabang-cabang. Kita diingatkan situ bagaimana kita beriman kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tashil dan kemalat dan ilmu akhlak kita bagaimana kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bahkan yang keempatnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sejarah. Kita mengambil sejarah ya yang bagus para nabi. Bahkan sejarah yang enggak bagus seperti walad ghairil maghdub. Ya, bukan jalan mereka yang kaum murkai. Dalam tafsir mengatakan orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan orang yang sesat, orang Nasrani. Yahudi Nasrani itu ada sejarahnya. Kita belajar sejarah bagaimana umat-umat yang baik dan umat-umat yang kurang baik. Itu sejarah. Jadi 4 pokok yang bisa kita ambil daripada surah Al-Fatihah. Next. Apa saja keistimewaan dari Al-Fatihah? Keutamaan surah Al-Fatihah lainnya adalah menjadi syarat sah dan tidak sahnya salah seorang. Artinya tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka Fatihah menjadi sah-sahnya rukun dalam salat. Nah, kalau kita tarawih sedikit wasal misalnya, agak cepat biasanya kan ya. Nah, karena Syafi'i mengatakan kalau imam baca surah, kita baca Al-Fatihah. Ya, ada saktah namanya. Waladdallin, amin. Bagusnya iman amin dulu daripada imam, baru diikuti imam aminnya makmum.
Imam sakatah namanya, sakatat. Jadi sakta itu bukan hanya mim marqadina hada, bukan, tapi sakatat dalam gerakan membaca Al-Qur'an. Masuk gerakan dalam salat itu sakta namanya. Memberikan kesempatan makmum untuk membaca sedikit surah Fatihah. Kira-kira 2-3 ayat baru makmum, baru imam membaca surah. Waladhdallin. Amin. Makmum baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, kita baru imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kira. Jadi supaya makmumnya bisa kebedah bahasa orang Betawinya baca surah. Bagaimana kalau taraweh wasal agak cepat dikit? Kulhu bisa satu nafas. Alhamdulillah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Urus nafas gitu. Baca Fatihah 7 ayat. Ya kali nafas udah kebedak dong. Misalnya kan. Maka tatkala baca surah yang pendek, wabil khusus surah kedua rakaat genap biasanya ya, agak pendek, maka bagusnya makmum membaca Fatihah bareng dengan imam. Itu untuk jaga-jaga. Boleh. Nanti pas imam waladhdallin, makmum amin dulu. Jangan didemin imam. Bahaya ntar imamnya ngambek, Pak. Wah, imamnya nengok, woi, amin woi. Jangan sampai bilang begitu dia. Kita amin dulu. Waladhdallin. Makmum amin. Tadi baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terusin. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu caranya. Iya kan? Jadi aminin dulu tuh imam, nanti dia ngambek. Gue kadang ini budek apa? Nah, jadi jangan, tetap aminkan dulu, aminnya imam, makmum meneruskan bacaan Fatihah tadi yang belum selesai. Itu jaga-jaga membaca hadis ini, karena makmum mesti membaca Fatihah gitu. Nah, ketika surah-surahnya yang pendek, maka barengin aja dengan imam. Nanti imam waladhdallin kita aminkan dulu. Baru kita lanjutkan Fatihah kita. Sudah sedikit ya tentang fikihnya supaya kita sah. Itu hadisnya begitu kan? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi enggak sah itu. Jaga-jaga gitu kan. Khususnya tak kalah surah-surah yang pendek gitu. Paham ya? Baik, lanjut. Apa hikmah yang dapat diambil dari surah Al-Fatihah? Ya, apa yang bisa diambil? Selain itu, surah Al-Fatihah juga memiliki keutamaan. Membaca surah Al-Fatihah mendapat pahala sepertiga membaca Al-Quran. Jadi Fatihah sepertiganya. Orang yang membaca surah Al-Fatihah seolah ia telah menyedekatkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah fadilah namanya. Fadilah membaca Al-Fatihah. Ya, dengan membaca yang khusyuk, yang benar. Next. Mengapa surah Al-Fatihah ditaruh pada lembaran pertama dalam Al-Quran? Padahal surah yang pertama kali Allah turunkan adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa? Karena surah Al-Alaq ini merupakan surah yang tidak utuh. Kan tidak utuh. Tidak semua kan? Hanya 5 juga. Menurut Muhammad Abdu, Allah SWT menetapkan surah Al-Fatihah di awal karena pokok-pokok Al-Quran tercermin di dalam ayat surah Al-Fatihah itu. Jika dibacakan rumah surah Al-Fatihah ini merupakan pintu halaman. Ya, dia pendapat ulama kita begitu karena pokok hukum ada di surah Al-Fatihah. Yang kedua memang tauqif seperti itu, ya. Jibril menyampaikan kepada Muhammad begini, ini letak-letaknya. Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa begitu. Tauqifi namanya dalam bahasa bukan tauqifi. Sudah begitu penetapannya, ya. Tapi sebagai bentuk pendalaman bahwa memang Al-Fatihah adalah ummul kitab, induknya kita, makanya ditaruh di awal dalam mushaf yang kita baca. Next. Mengapa surah Fatihah disebut pembukaan atau as-sab'ul mathani? Al-Fatihah juga disebut as-sab'ul mathani karena 7 ayat surah Fatihah ini menjadi yang paling sering dilafalkan muslim setiap hari, terutama saat salat. Sab'un, sab'ah, wahid, isnin, salasa, arba, khamsah, sittah, sab'ah. 7 ayat, ya. 7 ayat sebagai ummul kitab. Al-Fatihah pasti memiliki banyak keutamaan. Jadi 7 ayat basmalah Imam Syafi'i mengatakan
basmalah ayat pertama. Ya. Kalau Imam Malik, mereka yang tak kalah kita haji umrah, itu basmalahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bagi mereka yang katakan sir basmalah bukan Fatihah, maka ayat pertama alhamdulillah. Maka ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Ya. Betul. Kalau Imam Syafi'i basmalah Fatihah. Makanya kalau kita kuat napasnya, satu napas ayat yang ketujuh. Kalau kuat napasnya. Kalau habis buka puasa jangan, takut muntah lagi ntar. Ya, kalau kuat napasnya satu napas tuh. Ayat yang ketujuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kalau kuat napas. Kalau habis buka puasa ngos-ngosan ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus makan cendol. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu, ya. Jadi kalau bisa satu napas, tapi kalau enggak tadi ya pentingnya di situ. Makanya kenapa? Karena itu belum selesai kenapa bagus napas. Jadi biar nyambung maknanya biar nyambung. Kalau kuat napasnya, kalau enggak ya jangan dipaksa, gitu ya. Next. Jadi sabul masani sab'a 7 ya. Masani yang diulang-ulang. Kan tiap hari kita baca Fatihah kan? Kalau pertama Fatihah, dua Fatihah, maka diulang-ulang tiap hari dalam sholat. Makanya sab'ul masani. Begitu namanya. Sab'ul masani 7 yang diulang-ulang. Begitu ya. Nah, apa yang dimaksud surah Al-Fatihah sebagai ummul kitab? Al-Fatihah merupakan surah pertama dalam urutan mushaf Al-Quran. Surah ini terdiri dari 7 ayat yang diawali dengan basmalah. Imam Syafi'i ya. Kalau kita di Mekah, Malik ya. Surah Al-Fatihah juga disebut sebagai ummul kitab. Artinya induk dari Al-Quran. Tadi 4 pokok ya, tauhid ya, dan ini sampai tentang hari kiamat dan tentang kehidupan. Ya, ummul kitab, induk dari Al-Quran. Bahkan dalam riwayat Bukhari disebutkan Al-Fatihah merupakan surah yang paling agung. Ya, begitu Al-Fatihah. Lalu kenapa Al-Fatihah disebut Asy-Syifa? Dinamanya Asy-Syifa karena surah Al-Fatihah itu penyembuh bagi hati dan tubuh manusia. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, syifa. Dalam tafsir saya enggak tulis semuanya, nanti kebanyakan sini. Dalam tafsir dijelaskan bahwa kenapa ayat syifa ini Fatihah dikisahkan pada zaman Nabi ada tokoh sahabat yang diutus untuk berdakwah di sebuah kampung. Di dakwah nih tokoh ini saya lupa namanya siapa sepertinya dalam kitab tafsir Abdul Mansur. Lalu anak kepala suku sakit, belum sembuh-sembuh. Ya, pernah dengar kisahnya? Ya, sebagai penguat lagi supaya Fatihah itu syifa ya. Lalu anak kepala suku bilang, siapa yang bisa nyembuhin anak saya akan kasih 100 ekor kambing. Begitu gambar. 100 ekor 4 juta kali cepet berapa kira-kira? Setengah M. Iya kan ya? Ya kan 4 jutaan sekarang ya? Kira-kira gitu. 4 juta 5 juta? Ada gantung. 4 jutaan lah. 4 juta kali kan 100 kambing, 400 juta bayarannya. Ya, begitu bahasa kepala suku. Sahabat Nabi ini tidak niat untuk minta bayaran, dia hanya sebagai tanggung jawab moral, dia mendoakan. Nah, di antara doa yang dipanjatkan kepada anak kepala suku, Al-Fatihah ini. Singkat cerita, pas subuh hari depan rumahnya ini, kok banyak gegebretan kambing, begitu ya kita. Ini kambing siapa pagi-pagi rumah saya? Kata ini sahabat. Oh, ini kambing dari anak kepala suku. Karena apa? Anaknya sembuh. Waduh, kata sahabat, saya belum berani ngambil ini kambing karena saya lihat karena Allah, bukan karena pengen dapat ini kambing 100 ekor. Sabar, tahan dulu, cancang. Tahu cancang? Ikat dulu nih kambingnya. Ya, ikat. Nanti masuk rumah saya gitu. Saya ngadu dulu sama Rasulullah. Ya, boleh nggak ngambil ini kambing? Jangan-jangan ini suatu apa namanya? Ujian gitu. Nah, kalau datang sahabat pada Rasulullah, ya Rasul, alhamdulillah saya berdakwah di kampung sebelah kampung sana. Lalu ada satu yang saya belum tahu jawabannya. Kenapa? Jadi pekan kemarin saya mendoakan anak kepala suku yang sakit sudah lama. Izin Allah sembuh nih karena saya bacakan di antara surah Al-Fatihah. Bagus kata Rasul, alhamdulillah. Nah, cuma ya Rasul, saya dikasih kambing nih 100 ekor. Ya. Gimana nih? Saya takut ini saya menjual ayat Allah kan? Ya kan? Enggak boleh terjadi ayatillah, enggak boleh saya menjual ayat Allah. Apa kata Rasul? Kalau kamu tidak mentarget menyampaikan sebelumnya halal.
Halal itu. Jadi kalau ada orang minta doa sama Ustaz, lalu Ustaz diamplopin, halal. Kambing aja halal apa diamplop? Ya, kambing aja 100 ekor pas juta halal, apalagi amplop. Begitu ya? Oh isinya dong. Iya, jadi halal tuh ya. Jadi kalau Ustaz ngedoain, ya Ustaz Muslim ya, misalnya dikasih amplop, isi tentunya ya. Halal itu, kenapa? Karena kambing aja yang 100 ekor halal. Makanya kata sahabatnya, ya, kalau gitu saya baik lagi dah. Ya, saya takut salah nih. Maka saya bilang, alhamdulillah saya udah ngadu sama Rasul, maka saya boleh mengambil halal kata Rasul, karena saya tidak mentargetkan untuk mendoakan anak kepala suku. Begitu kisahnya, bahwa begitu dahsyatnya membaca Al-Fatihah. Begitu kan? Iya. Jadi Al-Fatihah itu kita doain. Kalau kita punya sakit, kita dulu Fatihah. Fatihah buat diri saya. Apa yang rasa kurang sehat, kita Fatihah kepada Allah. Ya. Kalau saya hilaf, pernah almarhum Syekh Al-Jabir menyampaikan 7 kali baca Fatihah. 7 kali baca Fatihah. Lalu kalau ada media airnya begitu, kita tiup, kita minum. Untuk diri kita. Kalau anak kita, kasih anak kita. Di Fatihah 7 kali, ada media airnya, menjadi syifa. Begitu ya. Tentu dengan hakul yakin. Ya. Kalau nggak yakin ini, jadi ya nggak yakin ya, nggak usah. Harus yakin bahwa Al-Fatihah ada ayat syifa, ayat ruqiyah sebenarnya, ayat pengobatan. Ya tentu dengan keyakinan. Begitu ya. Kalau belum yakin, kalau Ustaz aja, jangan lupa amplopnya. Iya. Kalau kambing boleh kambing? Boleh, tadi kan kambing sahabat Nabi. Ya, begitu. Kalau nggak yakin ya nggak bisa ya. Iya harus yakin. Kok Ustaz saya udah baca 70 kali belum sembuh-sembuh? Berarti mungkin ada proses yang lainnya. Tentu ini bagian daripada ikhtiar dan doa. Next. Apa nama lain dari surah Al-Fatihah? Dikatakan dalam Bapak Ahmad Syarwat Al-Zainah dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Fatihah disebutkan ada 3 nama yang disepakati surah Al-Fatihah. Ada Fatihul Kitab, ada Ummul Quran, dan As-Sabul Masani. Banyak dalam tafsir ada ayat syifa, ayat ruqyah, itu nama-nama lain dari surah Fatihah. Kata orang Sunda, tata kene sama maksudnya. Iya, sama maksudnya ya. Iya, sarwa kene ya, sama maksudnya. Ya Ummul Kitab, Ummul Quran, Sabul Masani, ruqyah, syifa itu sama. Tata kene sama maksudnya. Begitu. Siapa orang yang dimurkai Allah dalam surah Al-Fatihah adalah berdasarkan penjelasan sejumlah tafsir, kita tafsir di atas jawabannya orang Yahudi dan Nasrani, cuma berhala, kaum musyrik, atau orang fasik, pelaku bid'ah, bisa juga orang kafir dan kaum munafik. Makanya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena kita enggak petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan lurus. Apa tafsirannya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Itu sejarah kan? Nikmat zaman dulu pada zaman nabi-nabi yang bagus-bagus ya. Kasih nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan mereka yang kau ghadab, yang murkai, orang Yahudi, waladdallin, orang Nasrani dan yang lainnya. Begitu makanya disebut setelah itu amin. A-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Dalam tafsirnya ay istajib du'ana. Ya Allah kabulkan doa kami. Kalau yang habis bangun tidur waladdallin, amin. Itu aman namanya. Aman, galak itu ya. Ya, belum sahur kali ya. Kalau waladdallin sambil nguap, amin. Ya itu kan juga bilang nguap. Ya amin. Ya al-amin itu dipercaya artinya. Karena Rasulullah memiliki gelar al-amin. Jadi beda lafaz, beda makna. Makanya aminnya a-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Dalam tafsirnya, dalam hati kita ngomong, kabulkan doa kami. Gitu ya. Next. Nah ini baru kita langsung kepada praktek tentang pemahaman Al-Fatihah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kita baca ya, supaya ngalah berkah dengan membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis kursi ini, ikutin. Qala Allah Ta'ala,
qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain li abdi ma sa'ala fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala asna alayya abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi wa qala marratan fawadda ilayya abdi wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hada baini wa baina abdi li abdi ma sa'ala fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini hadis kursi namanya. Hadis kursi redaksi dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Hadis kursi namanya ya. Next. Nah, itu keberkahan kita baca hadis kursi ya. Allah berfirman, saya membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Untuk hambaku apa yang dia minta, apabila hambaku membaca alhamdulillah rabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memuji. Apabila hambaku membaca ar-rahmanir rahim, Allah Ta'ala berfirman, hambaku mengulangi pujian untukku. Apabila hambaku membaca maliki yaumiddin, apabila hambaku membaca hambaku mengagunganku maliki yaumiddin. Dalam ayat lain Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Jadi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita lagi sholat sendiri Pak, bolehlah main di situ, ngomong di hati kita, minta apa kepada Allah, ya. Jangan lagi jamaah imam kelamaan, dihamin sama imam makmum, ya. Kalau lagi sendiri ya, gitu. Disitulah kita boleh minta kepada Allah, ya. Dan untuk hambaku sesuai apa yang minta tuh. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disitu kita minta sama Allah. Kalau lagi sembahyang sendiri, kasih jeda dikit ya. Nah, kalau lagi jamaah ya kita visualkan singkat saja. Nanti di bawah ada contoh prakteknya, ya. Mana tuh? Apabila hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim sampai selesai, sampai akhir surat, Allah Ta'ala berfirman, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Makanya kita kan amin, ya kan? Ya biar Allah kasih kita petunjuk gitu. Ya itu amin. Dari hadis riwayat Ahmad, hadis yang ke-7291 dan hadis Muslim 396. Hadis riwayat Muslim ya, bukan Ustaz Muslim. Ya, jadi hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Next, sahih hadisnya ya. Nah, ini saya langsung contoh. Ini mengambil dari kitab Syairus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, orang Palembang. Al-Palimbani kan, marganya Palembang, marga dari ibunya. Ayahnya dari Patani, Thailand. Dan makamnya di Thailand. Ya, tapi dikenalnya maksudnya Al-Palimbani. Orang-orang dulu tuh pada ngaji itu. Ini kitabnya 2 jilid tapi teksnya Arab Melayu. Ya, Arab Melayu, Arab Begon bahasa kita, ya. Jadi wafatnya di Thailand. Nah, kapan-kapan kita boleh ke sono, ya. Alhamdulillah 3 bulan lalu saya sudah ke sana berziarah ke Thailand, ya, di Patani. Ya, Patani itu kan Pathan, itu negara Muslim di Thailand. Dan makamnya beliau di Patani, ya, di situ ya. Padahal beliau lama dan besar di mana? Di Palembang. Makanya marganya Palembang itu, Al-Palimbani itu marga dari ibunya.
Karena ibunya orang Palembang, ayahnya orang Patani, Thailand. Akhirnya beliau ke sana lagi habis Palembang melihat ada perjuangan di sana dan hanya meninggal di sana. Allah yarham. Dan ini kajiannya dipelajari oleh ulama-ulama kita ini karena Arab Melayu, dan di antara tentang cara salat yang hemat saya layaklah kita ambil. Tentu ada kitab-kitab yang lainnya, tapi ini yang gampang karena beliau orang Indonesia, tentu cara pahamannya sama dengan bahasa kita, ya. Apa nih cara pahamannya nih? Jadi kalau kita baca Fatihah, ini cara langsung praktek nih ya. Nah, jadi nggak banyak-banyak tafsirannya. Nah, ini cara bagaimana pada ini kita masukkan dalam sholat kita. Nah, ini beliau memberikan gambaran. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ini nanti boleh praktekin dalam sholat sunnah supaya yang gampang dulu ya. Aku mulai baca ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih bagi hambanya. Maka hendaklah kita niatkan dengan membaca basmalah, mendapatkan tabarruk, keberkahan, dan pahami bahwa sekalian perbuatan dan perkara kita bisa dilakukan karena kudrah atau kuasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan bahwa ada kita memulai baca dengan bismillah, minta keberkahan kepada Allah, dan karena bismillah kita pun bisa ngomong itu karena kuasa Allah. Hadisnya kullu amrin zibalin la yabda'u bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang tanpa diawali dengan bismillah maka dia kurang berkah. Apa berkah itu? Ziyadatul khair namanya. Nambah kebaikan itu berkah. Maka beliau mengambil ini ketika dia baca bismillah, itu yang dimunculkan dalam hati kita. Minta keberkahan Allah dan kita yakin bahwa semua perbuatan kita bisa kita lakukan ini, bisa sholat ini, bisa ngomong ini, bisa gerak semua itu karena kuasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terpanjat itu maksudnya. Nah gitu ya. Next. Nah pas ayat yang keduanya alhamdulillahirrahmanirrahim, beliau sampaikan segala pujian kita sampaikan kepada Allah. Maka kita hadirkan dalam hati akan syukur kepada Allah. Bayangkan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, anggota tubuh, keluarga dan lain-lainnya. Terima kasih kepada Allah atas kuasa kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Maka terbayang oleh kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ya makasih lah. Begitu kira-kira. Jadi rasa itu yang dimunculkan ya. Tentunya enaknya pasrah sendiri dulu cara ngebayanginnya begitu. Masya Allah nikmat ya. Kasih mata nikmat ya. Bisa lihat ya. Mulut bisa ngomong nikmat. Jadi bayangin tuh nikmat itu ya. Tentu terasa nikmat itu kalau lagi ada yang sakit. Lagi syarawan. Alhamdulillah. Mau terasa tuh masalah. Gigi. Ya Allah. Alhamdulillah. Kata orang nangis kenapa? Lagi mensyukur nikmat, kagak enak sakit gigi. Iya, kalau lagi semua nikmat mungkin tidak terasa. Tapi kalau lagi ada yang nggak sehat, terasa itu. Alhamdulillahirabbil. Aduh, makan jeroanmu, aduh, asam urat baru terasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bisa jalan. Ya kan? Iya, jadi begitu tuh rasa nikmat itu di situ kata beliau. Bayangin tuh, syukur kita sama Allah kasih nikmat begitu. Tentu lagi banyak mah nggak terasa, lagi ada yang kurang, wah terasa tuh, ya, lagi kurang terasa, masya Allah, begitu ya. Keluarga yang sakit, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, nggak enak kita ninggalin lama-lama di masjid, misalnya gitu. Rasakan itu, ketika Allah kasih nikmat tuh, rasakan. Lagi kurang, rasakan pula, minta sama Allah, begitu kira-kira, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Iya, naik gitu ya. Kalau kita pengen tadi. Nada yang pertama naik begitu. Maka kita sampaikan tuh nikmat itu. Ya, kadang-kadang kita dengan PD-nya bilang sama saudara kita, Ustaz, saya nih usaha begini, modal dengkul doang Ustaz. Kagak minjam di bank, apalagi minjam sama tetangga. Sorry lah ya. Tuh kata kita, begitu pedenya ya, dia bilang gitu. Ada nggak begitu ngomong gitu? Iya, saya nggak minjem Ustaz. Ya modal dengkul, begitu ya. Saya tanya Pak, dengkulnya dibayar 2 miliar mau nggak? Tuh, berarti dengkul tuh mahal, punya Allah nih. Dia lupa nih dengkul punya Allah, ya nggak? Coba, ada nggak dengkulnya 2 M dibayarin mau nggak? Lah, sengkleh kita. Cuma dengkulnya dibayarin.
2M. Ada yang mau? Nah, berarti kita syukur nih, nggak boleh bilang begitu mau dengkul. Allah marah, enak aja lo mau dengkul. Dengkul gua gak dihargain ya. Dibayang, ada nggak mau dibayarin 2M nih? Nggak ada tuh, syukur Allah tuh. Dengkul lagi keseleo, masya Allah sakit, ya nggak? Iya nggak? Sembahyang nggak usah berdiri lama-lama, aduh sakit, bawa terasa tuh. Mungkin saya malah ngomong gitu kali ya, udah dengkul, ya. Udah dengkul tuh mahal sama Allah. Mau udah dengkul ya Pak ya? Padahal mahal nggak? Mahal, nggak ada yang mau dibayar 2M. Iya, dibilang mau udah dengkul katanya, ya Allah. Allah marah tuh bilang begitu ya. Apalagi nggak baca alhamdulillah. Saya mana mau usaha begini sampai Ustaz, mau udah dengkul Ustaz. Kagak minjem kemana-mana, mau udah dengkul. Oh Allah kalau dengkul marah itu, kagak ada alhamdulillahnya lagi. Ya nggak? Dibayar dengkulnya 2M kagak mau. Iya. Iya, alhamdulillah dulu pertamanya. Alhamdulillah. Keringat di sendiri ya. Keringat orang lain mah oh gak mau bau. Alhamdulillah saya usaha boleh keringat sendiri. Jangan lupa alhamdulillahnya. Itu kan alhamdulillah tuh. Harus alhamdulillah dulu, ke Allah dulu. Al itu tafsirnya istighfar semuanya. Apa aja alhamdulillah. Emang punya Allah sih. Modal dengkul, keringat dewek. Emang keringat siapa yang ngasih? Ya, Allah yang ngasih kan keringat. Iya, keringat Allah kasih, bilang dulu alhamdulillah ke Allah. Jangan ujuk-ujuk keringat sendiri Ustaz. Lagi keringat itu dari mana? Ya enggak? Jadi alhamdulillah. Sampaikan tuh, bayangin tuh nikmat itu kepada Allah. Tak kala kita baca alhamdulillahirabbil dalam sembahyang. Ya, nanti bisa praktekin di salat sunnah. Saya udah kirim ke Ustaz Muslim, nanti bisa dipraktekin dalam sembahyang sunnah. Nanti kalau sembahyang wajib udah bisa tuh, udah lancar lambatnya, pas cepet enak koneknya gitu. Ya, begitu. Apalagi bisa dapat THR 2M. Nikmat banget itu. Betul nggak? Masalah senyumnya semringoh. Iya, iya THR ya. Masya Allah 2M. Alhamdulillahnya berkali-kali kali ya. Sampai lupa Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa? Syukurnya kurang Ustaz. Iya kan? Tuh. THR 2M. Ya, alhamdulillahirabbil. Jangan lupa kiri kanan. Ya. Lanjut. Udah mau isyraq nih. Ar-Rahmanir. Nah, ini kata beliau, pahami bahwa Allah Tuhan yang amat pengasih bagi hambanya di dalam dunia dan Maha Penyayang bagi hambanya di akhirat. Minta kasih sama Allah. Allah kasih kita alhamdulillah enak, sehat, ya, bisa ibadah. Coba lihat kau saudara kita di Palestina, yang kita lihat di medsos, lagi sembahyang diusirin. Coba yang begitu kita. Kasihan nggak? Kasihan, masya Allah. Jadi bayangin tuh Allah kasih pada kita begini, ya nikmat yang luar biasa. Bisa sembahyang, bisa ibadah, ya. Alhamdulillah. Lihat di Rusia sama di Ukraina tuh. Masih perang baik ya. Kesian kan? Bombardir yang dia dengar. Lah kita mah yang datang kan sahur masih enak tuh ya. Iya, jadi syukur itu Ar-Rahman Ar-Rahim, masih ada yang dengerin sahur ya. Lanjut, Maliki Yaumiddin, yakini dalam hati dan pikiran kita Allah yang maha kuasa pada hari kiamat dan akan memberikan pahala dan dosa bagi hambanya. Ikhlaskan hati kita dalam setiap ibadah karena Allah. Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan, raja hari kiamat. Bayangin ya Rabb, ya, kuasa Engkau hari kiamat, saya nyaman selama dunia akhirat. Begitu kira-kira kan? Ya ampun dosa saya, gitu kan? Ikhlasin ibadah karena Allah. Begitu kira-kira. Jangan gerutu, ya, jangan gerutu, ikhlas ibadah sama Allah. Paling berapa sih sembahyang subuh? Paling 5 menit. Iya, zuhur 5 menit. Ya nggak, udah komplit sama Allah, sembahyang mulu. Ya, lah sembahyang zuhurnya jam 2:30. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Ngopi dikit. Allahu Akbar. Ajan lagi. Mau sembahyang 2:30 yang mau asar. Ngeluh mulu. Ikhlas. Ya nggak, baru sembahyang asar 5:30. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Ajan lagi. Baru banget tadi sembahyang, udah sembahyang lagi baik. Berarti nggak ikhlas tuh ya. Ya nggak? Lagi habis buka puasa. Iya. Ya.
Ya, buka puasa ya Allah malakasum tuh wa bika amantu. Air jeruk lain, kolak lain, apalagi tuh? Apa es lain, air keran lain, bakso, bakwan, bak mandi itu lain semua kan ya. Udah enakan atau azan insyaallah Allahu akbar. Belum ngerokok acan-acan udah azan baik itu muazin. Iya emang kebanyakan makannya ya udah azan ya. Iya, tahu diri ya. Iya, kalau mau buka puasa ya jangan banyak kemalakaran. Kalau udah perutnya kenyang, lari ke mata. Ya, ngantuk belonjor, WC wes bablas tarawehnya. Iya makanya banyak buka puasanya, kasih jeda. Ini per kita mau taraweh. Karena perut ini as-sulus lin nafas. Tubuh kita ini perut kita sepertiga buat napas, sepertiga buat minum, sepertiga buat makan. Kalau minum makan dihabisin buka puasa, ambekannya di tenggorokan, ngos-ngosan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang nggak ada perutnya udah penuh memakan minum. Ya, makanya bagi tiga, napas, makan, minum. Jadi buat tarawihnya kagak ngos-ngosan. Begitu ini mah tarawih imamul imam salahin. Imam sih lama bener. Imam sih cepat bener. Lambat salah, cepat salah. Lu kan amin doang. Ya enggak? Kalau imam denger dijawab, lu amin doang pakai belanggu lagi. Ngikutin aja masih. Gue juga ngos-ngosan ini. Salat ya. Gue lambat takut domelin. Gue cepat domelin. Dia juga amin doang kalau semenggah lo kayak gitu kan ya. Ngos-ngosan juga tuh imam ya. Bukan banyak kan dia ngos-ngosan pada 10 kali napas. Alhamdulillah rabbil alamin Rahman. Kayak anjing dia. Ya, makanya gitu ya. Jadi harus pahami Malikul bahwa Allah nih yang raja hari kiamat. Jadi bayangin tubuh kita hari kiamat biar selamat dunia akhirat ya. Yang nggak ada yang nolongin kecuali pahala kita. Ibadah yang ikhlas, yang gerutu mulu. Edes sembahyang mulu. Kapan nih terawih kelar ya? Ya Allah baru 2 rakaat pengen kelar aja. Imam makmum orang semenggah makmum. Itu ikhlas tuh, malu sama Allah ya. Kenapa? Karena kita sembahyang paling nggak tadi subuh 5 menit, zuhur 5 menit, 5 kali 5 cuma 20 menit. Ambekan sehari semalam 24 jam. Maka hitung cuma Allah. Sembahyang mulu, sembahyang 5 menit, cuma 20 menit ambekan ya. Sembahyang cuma 30 menit taruh. Paling pas tarawih doang ya, setengah jam sejam. Kan bulan puasa doang. Kalau nggak bulan puasa kan cuma zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. 5 kali 5 cuma 20 menit. Allah kasih sehari semalam 24 jam. Berarti sisanya 23 jam. 23 jam 30 menit untuk dunia itu. Iya enggak? Masih ngeluh baik sama Allah, ngeluh mulu. Sembahyang lagi. Masih baik sisanya sama dia. Masih banyak sisanya. Bagusnya mah kata ulama, 8 jam buat ibadah, 8 jam buat tidur, 8 jam buat usaha. Begitu bagusnya kan ya? 8 kali 3 kan 24 jam. Ini tarawih baru setengah jam udah gerutuh mulu. Seharusnya kan 8 jam, bayang ya? Tambah itikaf lagi nih, bikin lama baik. Iya, itikaf lagi nih ngikut nggak enak, nggak ikut takut ngantuk ya. Jam 1 sampai jam 4 lamanya ke 3 jam. Ya belum seberapa. Bagusnya 8 jam ibadah. 8 jam ibadah, 8 jam buat usaha, 8 jam buat tidur. Nah, kita banyakkan yang mana kira-kira? Ibadah, tidur apa kerja? Tidur. Mentang-mentang puasa ambil hadis Nabi. Naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah, tidur mulu. Mendusin, bayang, tidur lagi, bayang, tidur lagi. Kenapa lah begawe? Sunnah ibadah tidur. Iya, yang gitu ya. Jadi bagusnya 8 jam ibadah, 8 jam buat usaha, 8 jam buat tidur. Tidur kita udah banyak nih tidur. Tidur puasa dikit banget katanya. Katanya ya. Iya, pagi-pagi udah kerja. Pulangnya ke rumah udah buka puasa, udah taraweh. Tidur baru melek, baru merem, udah sahur lagi. Ngeluh. Ini mah orang sono, orang bulak santri.
asal dari sini. Yang ngeluh mulu. Lah kita udah tidur udah banyak. Benar nggak? Kalau kata Nabi sepertiga 8 jam buat ibadah, 8 jam buat tidur, 8 jam buat usaha. Lah kalau itu 8 jam masing-masing. Contoh, siapa nih ya? Pak Haji dah. Bapak berapa umurnya? Umur 62. 62 umurnya. Kalau dibagi 3, 20 tahun udah tidur. Lah iya itu cuma tidur. 20 tahun kalau nggak pakai ini kumis kagak ini udah jenggotan sampai 2 meter kali. Ya. Jadi hitungannya kalau 60 tahun, 20 tahun Pak udah tidur. Cuma kan dicicil kan? Sehari 8 jam, sehari 8 jam. Kalau dikumpulin 20 tahun. Ya, anak kita udah dewasa, kita baru mendusin. Iya, kalau dikumpulin begitu kan? Lah iya kan saya semalam kan 24 jam, dibagi 3. 8 jam buat tidur, 8 jam buat ibadah, 8 jam buat usaha. Kan itu 8 jam. Ya enggak? Kalau 60 tahun usianya, kan bagi 3, 20 tahun tidur, Pak. Loh, kayak Ashabul Kahfi lebih dari. Ya, begitu kira-kira. Jadi jangan banyak ngeluh ya. Karena tidur kita, Bapak siapa namanya? Pak Sayuti udah 20 tahun tidurnya, tidur doang. Kalau digabung begitu, Pak. Iya, kalau digabung 20 tahun. Kira-kira kalau 20 tahun tidur, jenggot kita harus mana ya kira-kira? Kalau nggak di ini, nggak dicukur, wow, udah sampai dengkul katanya. Gitu ya. Jadi jangan banyak ngeluh, karena Allah udah kasih kita semuanya gratis, nggak ada yang bayar. Coba kalau bayar ambekan berapa duit? Kemarin tuh pandemi, oksigen, tabung berapa tuh Pak Ustadz Muslim? Tabung 20, tabung kecil itu pegoh ya, cuma 3 jam tuh, napas mahal waktu pandemi COVID, susah ya, nyari oksigen susah, ya enggak? Tabungnya susah kan ya, mahal tuh oksigen tuh, cepet 3 jam, kalikan 20 jam berapa coba? Wow, udah berjibun lah, susah ngitungnya. Tuh, kalau ambekan kita dihitung kayak kita tabung oksigen, tuh rumah sakit Mulia coba lihat situ orang yang pakai oksigen tuh, ya, yang 5 ICU, mahal itu oksigen, ya. Jadi kita ambekan aja ini, Allah kasih kita ini gratis. Wajar kalau kita ibadah sama Allah, jangan main ngeluh ya, malu sama Allah, ya. Kalau ambekan itu suruh bayar, agak kuat kita bayarnya. Itu salah kali ya, ketikannya apa banyak pokoknya. Habis itu apa? Habis Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iya ada tuh. Nasta'in. Yakinkan tuh dalam hati dan pikiran kita bahwa ibadah kita karena Allah. Karena Allah mana tadi itu? Nah itu ya. Error dengannya. Belum sahur kali ya. Belum sahur apa? Itu ya, enggak apa, terjemahannya aja. Kita bisa ibadah juga karena kuasa Allah, serta kepada Allah kita meminta segala hajat dan meminta pertolongan serta bimbingannya tuh. Pak iyyaka na'budu wa nasta'in, begitu minta sama Allah tuh. Kalau lagi sendiri boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diam sejenak, ngomong di hati, jangan diomongin batal. Ya Rabb, lunas utang lunas, jangan begitu di hati ngomongnya, ya. Lunas utang ya Rabb, begitu tuh. Disitulah kita minta, kata Allah itu begitu kan. Di sini ya, pasti ya karena udah dan lain. Di situ tempat kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kedua itu, yakinkan dalam hati dan pikiran kita permohonan kepada Allah, permohonan petunjuknya, permohonan dapat hidup dalam jalan hidayah, jalan yang Allah ridhoi itu. Ihdinas siratal mustaqim, minta tunjuk jalan lurus ya. Anak ngeluar mulu, tuh bayangin tuh, ya Allah, anak saya gampang ibadahnya. Gitu kira-kira ya. Bini lemes belum beli baju lebaran. Ya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bini saya dia nerima apa yang ada ya. Enggak tahu ya. Enggak apa, enggak dikasih duit juga, yang penting kasih emas 20 gram. Iya dah, taruh aja lah ya. Next. Nah, itu yang terakhir ini kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu maksudnya di situ? Atas sedikit, belum sahur kayaknya. Jalan yang kita minta Allah adalah jalan orang yang telah Allah bernikmat, hidayah, petunjuk, dan kenikmatan beribadah. Mana tadi itu? Beribadah. Emasnya sih. Kayaknya perlu lem biru, atau lem bang. Kenyangan makan sate kayak ini, sama sop nih. Ada petainya lagi tadi, enak banget. Iya kan dikit. Wah ya. Wallahu a'lam. Belum.
Jalan yang kita minta Allah adalah jalan yang Allah ya petunjuk. Nah, apa petunjuk yang kita minta? Allah, orang-orang soleh, para nabi, itu yang kita minta. Pas bacaan siratal ladzina an'amta alaihim. Minta sama Allah tuh. Ya orang soleh, ulama kita begitu. Bukan orang-orang yang Allah murkai. Bukan orang Yahudi, orang Nasrani, no, yang jajah orang Palestina dan lainnya. Jangan ya. Kemudian engkau ucapkan amin tuh. Dalam hatimu katakan terimalah doa kami. Terimalah permohonan kami ya Allah. Amin. Begitu gambaran meraktekin bacaan Al-Fatihah dalam sholat kita. Next. Lagi ya. Nah ini biasa doa Al-Fatihah kan ya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bibarakatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah antaftahalana abwabal khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum. Itu anilhamdulillah pakai hamzah ya, itu bukan ain. Jadi anilhamdulillahi rabbil pakai hamzah, pakai alif. Ini Quran ya. Apa artinya? Allahumma bihaqqil Fatihah, Allah dengan kebenaran Al-Fatihah, dengan rahasia Al-Fatihah, dengan kemuliaan Al-Fatihah, engkau bukakanlah kepada kami pintu-pintu kebaikan dan karuniakan kepada kami atas kami semua kebaikan dan jadikanlah kami bagian ahli kebaikan. Masya Allah, dan penghormatan mereka di surga adalah salam dan akhir doa mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.